Allah yang terbaik, nama-nama Allah yang baik. Itu ada 99. Tapi di sini akan membahas daripada surat Fatihah. Yang pertama adalah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah itu pertama kali menyebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Pengasih di sini adalah tak pilih kasih, artinya dia akan memberikan anugerah nikmat, anugerah rizki, anugerah akal, anugerah kesehatan, anugerah nikmat-nikmat dunia kepada siapapun, tidak memandang suku bangsa, tidak memandang ras agama, tidak memandang itu orang kafir, tidak memandang itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang jahat, orang baik, orang zalim, semuanya Allah Maha Pengasih. Mereka diberi penghidupan yang tidak dibedakan. Artinya orang Kristen yang mereka menikmati dunia, orang kafir mereka juga menikmati dunia, menikmati kesehatan, itu semua pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah, sehat fisik, sehat jasmani, sehat akal, sehat jantung, bisa bergerak. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan sifat kasihnya kepada siapapun, tidak memandang memandang apapun itu bentuk orang, apapun itu bentuk kelakuannya, semuanya diberi. Yang jahat diberi sama, yang fakir diberi sama, yang kaya diberi sama. Jadi kenikmatan ini, rahmannya Allah, pengasihnya Allah, hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak diberikan kepada siapapun yang ada di dunia ini. Tetapi nikmat ini, pengasihnya ini hanya untuk di dunia saja. Tidak memandang siapapun itu, orang kafir, orang Yahudi, orang siapapun. Jadi diberi kenikmatan, diberi kasih, semuanya dikasih. Kemudian sifat yang kedua adalah Ar-Rahim, penyayang. Ya, sifat penyayang ini khusus nanti diberikan kepada orang-orang mukmin di akhirat. Orang-orang mukmin yang beramal soleh, orang-orang mukmin yang mengamalkan agamanya, orang-orang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya orang kafir nanti di akhirat, orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, intinya orang kafir yang tidak beragama Islam, itu tidak akan diberi kasih, tidak akan diberi sayang sama Allah. Jadi sayangnya Allah nanti di akhirat, khusus di akhirat. Sayangnya Allah khusus bagi orang-orang yang beriman, khusus bagi orang-orang yang baik. Penyayangnya Allah yang terindah, yang ternikmat adalah kita bisa melihat Allah, melihat wajah Allah, melihat zatnya Allah langsung dengan mata kepala sendiri dan di surga. Itu nikmat yang paling besar. Tidak ada kenikmatan yang dibayangkan. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang menciptakan langit dan bumi, selama ini tidak terbayangkan sama sekali. Kita hanya mengimani secara akal, ya, secara akal, karena akal kalau tidak berjalan tidak akan pernah beriman. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah
orang-orang istilahnya beriman kepada sesuatu yang tidak ada. Artinya tidak ada ini gaib, yang tidak bisa dilihat dengan mata. Itu kalau logikanya tidak berjalan nggak akan bisa. Iya. Kita beriman dengan apa? Dengan tanda-tandanya. Tanda-tandanya wujudnya Allah itu adalah alam ini. Kita diciptakan, bumi dan langit, bintang-bintang, lautan, semua itu adalah bukti ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Kalau yang namanya menciptakan itu sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu namanya sesuatu khaliq, artinya yang menciptakan. Kalau mengelola yang ada itu bukan menciptakan, ya. Jadi beda. Kalau misalnya ini orang membuat ubin, ini bahannya sudah ada, bukan asalnya tidak ada menjadi ada. Tetapi kalau yang menciptakan, bahannya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Jadi sifat manusia hanya mengelola, bukan menciptakan. Mengelola yang ada. Kalau Allah sifatnya Khalik, yang menciptakan langit dan bumi, yang langit asalnya tidak ada menjadi ada. Dengan cara apa kita mengetahui langit asalnya tidak ada, bumi asalnya tidak ada? Dengan cara apa? Dengan cara akal berpikir. Berpikir ini cara bagaimana? Caranya bagaimana ulama mendefinisikan bahwa alam ini asalnya tidak ada menjadi ada, itu dari sifat gerak dan diam. Karena apa? Gerak dan diam ini tidak akan terlepas dari benda apapun itu. Laut bergerak, gunung berdiri tegak, artinya diam. Langit diam, bintang diam, kelihatannya ya. Awan bisa bergerak, kita bisa bergerak, bisa diam. Dan bagaimana caranya kita mengetahui bahwa asalnya tidak ada menjadi ada, benda itu asalnya tidak ada menjadi ada? Itu sifat yang tidak lepas dari zat itu sendiri, yaitu apa? Gerak dan diam. Ketika orang atau tangan kita sedang bergerak, otomatis diamnya tidak ada. Diam tidak ada, ya. Ketika diam, otomatis gerak tidak ada. Ketika bergerak lagi, otomatis diam tidak ada. Begitu seterusnya. Berarti antara gerak dan diam semuanya sama-sama asalnya tidak ada. Iya. Alam ini, zat ini, sifat-sifatnya tidak lepas dari gerak dan diam. Dan bertempat. Kalau kata bertempat itu pasti sesuatu namanya jirim. Jirim itu bertempat. Zat makhluk, setiap makhluk apapun itu, baik jin, malaikat, itu bertempat. Karena sifatnya adalah zat dan sifat. Dan zat dan sifat ini karena bertempat karena sesuatu yang diciptakan. Tidak mungkin misalkan kita orang nanya, Mustaqim, kamu punya korek? Punya. Di mana koreknya? Itu di alam barzah misalkan. Atau tidak di mana-mana. Otak itu tidak akan berjalan. Pasti kata-kata ada berarti bertempat. Mau di meja, mau di saku, mau di apa. Batokin punya kebo. Batokin kebo di mana? Nggak ada di mana-mana. Artinya orang yang berpikiran bahwa suatu benda itu tidak di mana-mana, itu mustahil. Nah, ini yang menyebabkan kita beriman kepada Allahnya dengan cara kita setiap benda bertempat. Setiap bernyawa itu bertempat. Baik yang mati maupun yang hidup itu bertempat. Misalkan Mekah ada di mana? Di Arab Saudi. Amerika ada di mana? Ada di sono. Pasti bertempat. Ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala
yang menciptakan langit dan bumi tentunya beda. Masa yang menciptakan dan diciptakan sama? Tidak mungkin. Namanya sifat mukhalafatul hawadith. Allah itu berbeda dengan hawadith, artinya makhluk. Kalau makhluk bertempat, kalau Allah yang menciptakan tidak bertempat. Kalau berkeyakinan bertempat, berarti ada ruang kiri kanan, membutuhkan arah. Membutuhkan arah, ada timur, ada barat, dan sebagainya. Sesuatu yang berarah, sesuatu yang bertempat, itu adalah makhluk. Kalau Allah itu sama dengan makhluk, misalkan makhluk, lalu siapa yang menciptakan Allah? Berarti dia tidak bisa menciptakan makhluk. Karena makhluk ini asalnya tidak ada menjadi ada. Sedangkan yang khalik adalah tidak berawal, juga tidak berakhir. Kalau ada awalnya, itu namanya kudus, artinya baru. Selain tidak ada menjadi ada. Ini namanya kudus. Kalau bahasa tauhidnya begitu. Jadi sifat-sifat ini, yang akal ini akan berjalan dengan sendirinya ketika akal kita digunakan untuk tafakkur fil khalqi wala tafakkur fil khalq. Fatahli. Berfikirlah kamu, merenunglah kamu tentang ciptaan Allah. Tapi jangan berpikir bagaimana zatnya Allah itu seperti apa. Kamu akan celaka, dia gak bisa ketemu. Karena apa? Kita bisa tidak bisa membayangkan. Karena bukan benda. Karena bukan sesuatu yang bertempat. Tidak bisa dikira-kira. Allah ada di langit. Allah itu bukan ada di langit. Oh, ketika kita berdoa, jika kita berdoa, kiblatnya itu ya langit, bukan Allah ada di langit. Kalau menyatakan Allah ada di langit, berarti itu bertempat. Kalau bertempat berarti benda. Kalau benda berarti makhluk. Kalau makhluk, yang namanya makhluk itu sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Tidak mungkin. Ya, antara makhluk dengan khalik, antara yang menciptakan dan menciptakan itu sama, tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat awal. Qadim ada di terdahulu, tidak ada awalnya. Jadi yang seperti tadi saya katakan bahwa Ar-Rahim ini adalah puncak dari rahmat Allah, puncak dari kenikmatan yang diberikan kepada seorang mukmin nanti pada hari kiamat. Allah akan menempatkan sesuatu yang nikmat selama-lamanya ke dalam surganya Allah, dan bisa melihat wajah dan zatnya Allah yang maha sempurna. Dan bagaimana bisa melihatnya? Allah apa ya kira-kira. Masya Allah, itu kenikmatan yang paling nikmat, tiada tara dan tidak bisa tergantikan dengan apapun. Karena selama ini kita hanya beriman kepadanya tanpa melihat wujud zatiyahnya, tanpa melihat rupanya, tetapi kita beriman dengan hati, dengan akal, ya, iqrar bil lisan, tasdiqu bil janan, wa iqrar bil lisan, wa amal bil arkan. Itu yang namanya iman. Tasdiqu bil lisan, iqrar bil lisan, wa tasdiqu bil janan, wa amal bil arkan. Jadi 3 sifat seorang ini akan sempurna imannya ketika mempunyai 3 sifat. Yang pertama adalah iqrar bil lisan. Kita harus berikrar, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wa tasdiqu bil janan, kemudian
setelah kita mengikrarkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah membenarkan apa yang menjadi keyakinan kita. Bahwa Allah itu ada. Allah itu maha perkasa. Allah itu maha kuasa. Allah adalah zat yang maha segala-galanya. Allah yang memberi rizki kepada kita. Allah yang maha benar. Allah yang maha pengasih. Allah yang maha penyayang. Allah yang memiliki langit dan bumi, merajai langit dan bumi. Allah yang akan memberikan nikmat di dalam surga kelak. Allah yang maha kuasa, maha menentukan setiap hamba-hambanya semuanya. Jadi rahimnya Allah adalah ketika kita nanti di akhirat akan mendapatkan nikmat, dimasukkan ke dalam surga, kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua ada alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, yang Rob segala, Rob alam semesta, Tuhan alam semesta. Jadi kita harus benar-benar mempunyai sifat si bersyukur. Kita dilahirkan ke dunia dengan berbagai macam bentuk, miliaran manusia, nama yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, wajah yang berbeda. Subhanallah. Bayangkan kalau seandainya manusia itu kembar semua, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, orang Cina sipit, orang Arab mancung hidungnya, orang kita pesek, masya Allah, seluruh bangsa, beda-beda warna kulit, beda bahasa. Bagaimana kita bisa berkomunikasi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu kepada manusia? Kalau kita bahasa internasional adalah bahasa Inggris, bahasa kesatuan kita adalah bahasa Indonesia. Tidak kebayang kalau misalkan kita hanya mempunyai satu bahasa, bahasanya bahasa Jawa, bertemu sama orang Sunda. Orang Sunda punya bahasa Sunda sendiri, tidak memahami bahasa Jawa. Lalu bagaimana komunikasinya? Ada bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Orang Jakarta, orang Betawi, orang Sumatera, orang Medan, orang Papua, kita bisa berkomunikasi. Itu anugerah yang sangat besar. Bahasa persatuan itu siapa yang menciptakan? Siapa yang mendalikannya? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Itu dari segi bahasa. Dengan bayang orang Jawa yang Sunda nggak ada bahasa Indonesia. Saya punya istri orang Sunda, saya orang Jawa. Kalau nggak bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia, repot Pak. Iya, repot. Iya, orang ibu saya kadang-kadang kan orang Jawa, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa ngomong bahasa Sunda, nggak bisa sama sekali bahasa Indonesia. Ibu saya bingung kalau itu istri saya masak air. Neng, kayak wis golok. Pemikiran pemajikan saya, istri saya, diambilin golok. Pikirnya golok, padahal nggak golok. Iya, jadi tidak sesuai. Aduh, iya. Jadi kalau bahasa nggak ada bahasa Indonesia, itu nggak akan pernah gampang. Ya bahasa Sunda, gedang,
Mana yang ngambilin gedang, air gedang di sini mah gedang mah apa namanya sih? Pepaya. Pepaya. Kayak di sono di Jawa gedang itu ada pisang. Dia nyambung. Kalau di Sunda ini yang lebih parah ini. Kalau sampel itu kaki. Kalau di Jawa sampel itu bahasa yang halus kepada orang yang lebih tua. Enggaknya kamu. Iya. Nasi goreng. Kalau begitu bahasa Sunda kan bagaimana? Kalau bahasa Indonesia. Nasi goreng. Nasi apa namanya sih? Nasi buruk mungkin deh. Ini gak nyambung masalah. Inilah kenikmatan itu dari segi bahasa. Itu nikmatnya luar biasa. Ini ada satu bahasa persatuan, Masya Allah. Ini berapa ragam bahasa, ribuan ragam bahasa bahasa adat. Ada Jawa, Sunda, banyak soalnya adat. Apa namanya sih? Yang di Sumatera berapa banyak ratusan bahasa. Bahasa Jawa juga macam-macam. Bahasa Tegal yang bahasa Indramayu beda loh kan. Bahasa Tegal sama bahasa Pekalongan beda loh kan. Pekalongan sama Solo beda lagi bahasanya. Bahasa Madura sama beda lagi maksudnya. Itu cuma satu bahasa. Tetapi logatnya beda-beda maksudnya. Bahasa yang paling kasar bahasa Tegal. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga suka ketawa kalau ngomong sama teman saya gitu. Masya Allah, lucu gitu. Iya subhanallah, benar-benar bermanfaat ini ya. Ini ba sama alif, jadi rada dibaca tambahan huruf satu ba. Jadi kalau panjang dua huruf ya ba. Jadi kalau tambahan ini sangat perlu sekali karena bahasa Quran itu ada tambahan huruf. Semuanya ada alifnya. Nanya panjang. Ya. Yang bedain panjang pendeknya apa? Jadi kalau ada ininya, ada alifnya. Oh, ini kalau ini alif ini cuman akhir kalimat bisa disambung. Tetapi awal kalimat nggak bisa disambung. Tapi akhir kalimat bisa disambung. Iya. Nah, tadi ya. Nah. Ya. Ta. Ini pendek semua ini enggak ada. Panjang. Ya, Mbak. Pendek semua. Ya, Mbak. Ya. Kalau begitu dua, ya. Kalau dia tak, ya dua, tak. Ya. Nah. Ya. Ya. Panjang.
Ya. Ro. Ha. Ma. Rohama. Rohama. Panjang. Rohama. 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 Roha. Roha. Ma. Roha. Ma. Panjang. Ma. Ro. Ma. Ro. Ha. Ma. Itu ya. Kayak mulu. Hah? Kayak mulu. Ah. Hmm. Masya Allah. Ah. Am. Am. Ini siapa ini? Ini siapa? Apa? Siapa ini? Ah? Ya. Hah? Oh. Ya. Beres tahun setengah. 2 tahun. Mau 2 tahun. 2 tahun. April 2 tahun. Pengennya apa ya? Apa? Pengennya main apa? 2 tahun 1 bulan kalau mau. Kalau dibeli? Nah, Ya bulan. Kalau April ketemu April 1 tahun. kalau 2 tahun. 2 tahun. April ketemu April, April ketemu April. Lucu ya. Masya Allah. Nah, Jangan, Mbak. Jangan, Mbak. Masya Allah. Terima kasih mamanya. Biji. Biji nih. Wah, video. Ma ini mah. Ma. Mama ini. Kata ayah dari sana.